Oke, mari kita bongkar ini. Hari ini kita punya sumber-sumber yang sangat mendasar, semuanya dari Al-Quran. Kita mau bahas dua kata yang sering banget kita dengar, tapi mungkin belum kita bedah sampai ke akarnya. Dakwah dan syariat. Dua konsep yang kayak dua sisi dari satu koin yang sama ya? Tepat. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau lihat bagaimana ajakan atau dakwah itu ternyata satu paket sama aturan mainnya, yaitu syariat. Nggak bisa dipisah gitu kan. Kita akan bedah gimana sumber-sumber ini menggambarkan panggilan yang ideal, yang katanya penuh hikmah, sampai ke aturan-aturan yang super detail, yang ngatur dari urusan pribadi sampai transaksi di pasar. Yang menarik di sini adalah kita akan lihat kalau ini bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Sumber-sumber ini sebenarnya lagi menjanjikan sebuah visi transformasi. Kalau mau pakai analogi, dakwah itu mesin penggeraknya. Nah, syariat itu cetak biru atau blueprintnya untuk membangun masyarakat yang diidealkan itu. Oke, analogi yang pas. Kita mulai dari mesinnya dulu deh, dakwah. Kalau dengar kata mengajak atau berdakwah, jujur aja deh, yang sering kebayang di kepala banyak orang itu kan sesuatu yang keras, menghakimi, atau bahkan mungkin memaksa. Tapi pas saya baca sumbernya kok kayaknya beda banget ya. Beda 180 derajat, justru sumber-sumber ini sangat menekankan kebalikannya. Di sini jelas tertulis, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ini bukan cuma artinya kebijaksanaan loh, tapi lebih ke pemahaman mendalam tentang siapa yang kita ajak bicara. Terus gimana cara terbaik mendekati mereka? Lalu pakai mau'izah hasanah atau pelajaran yang baik, yang menyentuh hati bukan yang bikin telinga panas. Dan kalaupun harus debat, harus dengan cara yang terbaik. Jadi tujuannya bukan buat menang argumen ya? Sama sekali bukan. Tujuannya itu supaya pesan tersampaikan. Karena di ayat lain, sumber ini juga menekankan soal karakter si penyampai pesan. Dibilang, berkat rahmat Allah kamu itu bisa bersikap lemah lembut. Coba bayangkan deh kalau kamu bersikap kasar dan berhati keras. Wah, sudah pasti mereka bakal lari tunggang langgang. Ini kan sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, ini tuh ilmu komunikasi paling dasar ya, empati. Kita nggak bisa ngarep orang dengerin kita kalau kita nggak nunjukin kelembutan. Tapi ini jadi muncul pertanyaan, kalau caranya harus selembut itu, sebetulnya inti pesannya apa? Apa sih yang mau disampaikan? Nah, inti pesannya itu ada 3 pilar utama. Pertama, mengajak pada al-khair atau segala bentuk kebajikan universal. Kedua, menyuruh pada yang ma'ruf, hal-hal yang secara umum diakui baik oleh masyarakat. Dan ketiga, mencegah dari yang mungkar atau hal-hal yang tercela. Jadi ini bukan ajakan kosong, tapi ajakan untuk membangun sebuah tatanan yang lebih baik. Dan peran ini kan dicontohkan langsung oleh para rasul. Mereka disebut mubasyirin, pembawa kabar gembira, dan munzirin, pemberi peringatan. Tapi ada satu konsep yang menurut saya paling kuat di sini. Uswatun hasanah, teladan yang baik. Betul sekali. Karena pada akhirnya argumen terkuat dari sebuah ajakan adalah si pengajak itu sendiri. Dakwah itu bukan cuma soal retorika di atas panggung, tapi soal apakah kehidupan sehari-hari si pendakwah itu mencerminkan apa yang dia ucapkan. Teladan itu jadi bukti hidup. Kalau tidak, ya ajakannya jadi terdengar hampa. Oke, jadi mesinnya sudah jelas. Ajakan yang empatik, bijak, pesannya untuk kebaikan bersama, dan dibuktikan lewat teladan. Sekarang kita pindah ke blueprintnya. Kalau ajakan itu diterima, paket yang didapat itu isinya apa? Apa fondasi praktis yang harus dipegang oleh orang yang sudah bilang iya? Disinilah kita beralih dari panggilan ke praktek. Dan fondasi pertamanya adalah pilar-pilar ibadah. Ini yang membangun hubungan vertikal antara individu dengan Tuhannya. Tapi seperti yang akan kita lihat, setiap pilar ini punya dampak sosial yang kuat. Yang paling sering disebut di sumber-sumber ini jelas ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Diulang-ulang terus sebagai ciri utama orang beriman. Lalu ada puasa di bulan Ramadan yang tujuannya disebut untuk mencapai takwa. Dan ibadah haji bagi yang mampu. Kelihatannya seperti ritual personal kan? Kelihatannya begitu, tapi mari kita gali lebih dalam. Sholat misalnya. Itu kan disiplin harian yang membentuk karakter. Tapi lihat zakat. Zakat itu bukan sekedar sumbangan sukarela. Ini adalah sebuah mekanisme sistemik untuk redistribusi kekayaan. Ada hak orang miskin dalam harta orang kaya. Jadi ini pilar spiritual yang punya fungsi sebagai jaring pengaman sosial. Dan puasa, selain menahan lapar dan haus, Tapi efek sampingnya apa?
Merasakan lapar seperti yang dirasakan orang miskin, ini membangun empati sosial. Melatih pengendalian diri, ini penting untuk integritas. Jadi, ibadah-ibadah ini sebetulnya sedang membentuk individu yang siap berfungsi dalam masyarakat. Saya juga nemu konsep yang menarik nih di surah Al-Maidah ayat 48. Fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini bukan sekedar lakukan yang baik, tapi ada unsur kompetisinya. Persis. Ini adalah semangat yang melandasi semua pilar tadi. Bukan pasif, bukan cuma memenuhi standar minimal, tapi sebuah dorongan untuk proaktif, saling mengungguli dalam berbuat kebajikan. Siapa yang paling bisa bermanfaat bagi orang lain? Siapa yang paling bisa berkontribusi? Semangatnya sangat dinamis. Ini yang kemudian jadi dasar bagi prinsip moral yang lebih luas. Seperti apa tuh prinsip moralnya? Selain takwa, sumber ini menekankan soal integritas. Ada perintah eksplisit untuk berkata benar, qaulan sadida. Perintah untuk selalu bersama orang-orang jujur, perintah untuk memenuhi janji dan amanah. Ini adalah nilai-nilai universal yang jadi pelumas bagi mesin sosial. Tanpa kejujuran dan amanah, masyarakat manapun akan macet, kan? Oke, itu kan pilar-pilar besarnya, fondasi moralnya. Tapi yang bikin saya kaget waktu baca sumber ini adalah seberapa jauh mereka masuk ke detail aturan kehidupan sehari-hari. Ini bukan lagi soal moralitas yang luhur, tapi sudah masuk ke ranah hukum yang sangat spesifik. Dan disinilah, blueprint itu menjadi sangat teknis. Dari prinsip-prinsip umum tadi, kita turun ke aturan konkret yang mengatur interaksi manusia. Ini yang sering disebut fikih muamalah. Contohnya di bidang ekonomi. Saya kaget lihat betapa tegasnya sumber ini di surah Al-Baqarah. Dikatakan Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba, bunga. Kenapa pemisahan ini begitu penting ya? Nah, ini bukan sekedar aturan, tapi sebuah filosofi ekonomi. Kalau kita bedah, jual beli itu basisnya adalah pertukaran nilai yang nyata. Ada barang, ada jasa. Ini mendorong ekonomi produktif. Sementara riba, dalam bentuk klasiknya, adalah uang menghasilkan uang tanpa ada penciptaan nilai real. Sumber ini sepertinya melihat ada potensi bahaya, di mana kekayaan akan terkonsentrasi pada pemilik modal, tanpa mengalir ke sektor produktif, yang bisa menciptakan ketidakadilan struktural. Dan bukan cuma itu. Di ayat lain di surah yang sama, ada perintah super detail soal mencatat utang piutang. Harus ditulis, harus ada saksi. Ini kan hampir kayak pasal dalam hukum perdata modern. Kenapa sampai sedetail itu? Karena kejelasan dan kepercayaan adalah fondasi dari ekonomi yang sehat. Aturan ini bukan karena tidak percaya pada niat baik, tapi justru untuk melindungi niat baik itu dari potensi konflik di masa depan. Dengan mencatat semuanya, hak dan kewajiban setiap pihak jadi jelas. Ini meminimalisir sengketa dan menjaga hubungan baik antar manusia. Tujuannya preventif. Beralih dari pasar ke rumah. Aturan hukum keluarga juga luar biasa rinci. Ada soal pernikahan, mahar, bahkan prosedur perceraian atau talak, dan masa tunggu atau iddah. Seringkali ini dilihat sebagai aturan yang kaku, tapi apa tujuan dibaliknya menurut sumber ini? Tujuannya adalah perlindungan, terutama bagi pihak yang posisinya lebih rentan, yaitu perempuan dan anak. Aturan mahar memastikan perempuan punya jaminan finansial di awal pernikahan. Aturan iddah atau masa tunggu setelah cerai itu punya banyak fungsi. Memastikan garis keturunan, memberikan waktu untuk berpikir ulang atau rujuk, dan memberikan hak nafkah bagi istri selama masa itu. Jadi ini adalah kerangka hukum untuk memastikan bahwa ikatan sakral seperti pernikahan tidak dimulai atau diakhiri dengan sewenang-wenang. Bahkan sampai warisan pun diatur dengan sangat detail ya. Bagian untuk anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, suami, istri, semuanya ada angkanya. Betul, dan tujuan utamanya adalah untuk mencegah konflik keluarga setelah seseorang meninggal dunia, sekaligus memastikan distribusi kekayaan. Daripada semua harta jatuh ke satu orang atau satu pihak, syariat membaginya ke beberapa ahli waris. Ini lagi-lagi soal keadilan distributif. Oke, dari ekonomi, keluarga, sekarang ke hukum pidana. Ada konsep qisas, hukuman setimpal untuk pembunuhan. Frasa yang digunakan di sini sangat kuat. Dalam qisas itu ada jaminan kehidupan. Ini kan terdengar paradoks. Bagaimana bisa hukuman mati justru jadi jaminan kehidupan? Nah, ini adalah logika di balik efek jera atau deterrence. Idenya adalah, dengan adanya hukuman yang sangat berat dan pasti bagi pelaku kejahatan, orang yang berniat melakukan hal serupa akan berpikir 1000 kali.
Jadi, dengan menghukum satu orang yang bersalah, kita melindungi nyawa banyak orang di masa depan. Keadilan di sini bukan cuma untuk membalas perbuatan di masa lalu, tapi sebagai langkah protektif untuk masa depan masyarakat. Tapi di situ juga ada jalan keluar lain kan? Pintu maaf dan diat atau kompensasi finansial. Dan inilah keseimbangannya. Syariat memberikan hak penuh kepada keluarga korban untuk menuntut keadilan setimpal. Tapi di saat yang sama sangat menganjurkan pintu maaf. Jika keluarga korban memaafkan, hukuman bisa diganti dengan diat. Ini menunjukkan bahwa sistem hukumnya tidak kaku seperti mesin. Ada ruang untuk kemanusiaan, rekonsiliasi, dan kasih sayang, bahkan di tengah tragedi paling kelam sekalipun. Kalau kita lihat semua aturan spesifik tadi, dari larangan riba sampai kisas, ada satu benang merah yang sama. Tapi saya juga lihat di sumber ini ada aturan yang terasa lebih personal, seperti etika sosial. Ada larangan merendahkan orang lain, memberi julukan buruk, berprasangka, apalagi bergunjing atau gibah. Kenapa hal-hal seperti ini masuk dalam kerangka syariat yang besar? Bukankah itu urusan pribadi? Atau ekonomi yang adil, tapi juga oleh kesehatan interaksi sosial sehari-hari. Gosip, prasangka, saling merendahkan, ini semua adalah racun sosial. Mereka mengikis kepercayaan, merusak reputasi, dan menciptakan faksi-faksi dalam komunitas. Dengan melarangnya secara eksplisit, syariat menegaskan bahwa hubungan horizontal antar manusia sama pentingnya dengan hubungan vertikal dengan Tuhan. Keharmonisan sosial adalah tujuan syariat itu sendiri. Jadi, kalau kita tarik semua ini jadi satu, gimana kita menghubungkan ajakan lembut yang penuh empati di awal tadi dengan aturan-aturan super detail dan teknis ini? Di permukaan, kelihatan seperti dua dunia yang berbeda. Satu soal hati, satu lagi soal hukum. Sebenarnya, keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita kembali ke analogi rumah tadi. Dakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaannya adalah undangan dari sang pemilik rumah yang baik hati untuk masuk ke dalam rumahnya yang indah, aman, dan nyaman. Silakan masuk, di sini kamu akan menemukan kedamaian. Lalu syariat itu apanya? Syariat adalah seluruh arsitektur, struktur, fondasi, instalasi listrik, pipa air, dan semua aturan yang berlaku di dalam rumah itu. Aturan yang memastikan lantainya kokoh, atapnya tidak bocor, semua penghuninya diperlakukan adil, dan tidak ada yang mengambil hak orang lain. Aturan yang membuat rumah itu benar-benar aman dan nyaman seperti yang dijanjikan dalam undangan. Saya coba mainkan skenario lain deh. Bisa nggak kita punya salah satunya saja? Misalnya, syariat tanpa dakwah. Bisa, dan hasilnya adalah seperangkat aturan yang terasa dingin, kaku, dan menindas. Orang dipaksa mengikuti aturan tanpa memahami kenapanya, tanpa merasakan kasih sayang di baliknya. Aturan itu kehilangan ruhnya. Ia menjadi hukum positif yang kering, bukan jalan hidup yang menginspirasi. Oke, sebaliknya, dakwah tanpa syariat cuma ajakan untuk jadi orang baik secara umum. Itu akan menjadi sebuah ajakan yang indah tapi kosong, abstrak. Anda diajak masuk ke sebuah rumah kebaikan, tapi saat masuk, di dalamnya tidak ada perabotan, tidak ada struktur, tidak ada panduan jelas bagaimana harus bersikap. Ajakannya jadi mengambang di awang-awang tanpa punya pijakan praktis di dunia nyata. Gimana cara berbisnis yang baik? Gimana membangun keluarga yang adil? Semuanya tidak terjawab. Jadi, dakwah adalah mengapanya dan syariat adalah bagaimananya. Keduanya saling memberi makna. Tepat sekali. Dakwah adalah instrumen transformasi sosial yang berbasis ilmu dan kasih sayang. Ia menyentuh hati dan nalar. Sementara fiqh atau syariat adalah wujud nyata dari transformasi itu dalam tatanan hukum, ekonomi, dan sosial. Tujuannya satu, menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan teratur, di mana setiap individu bisa berkembang secara spiritual dan material. Jadi, dari penelaahan kita hari ini, kita sudah melihat sebuah perjalanan yang utuh dari sumber-sumber ini. Dimulai dari sebuah panggilan yang bijak dan penuh empati, yang tidak memaksa tapi mengundang. Kemudian dilanjutkan dengan pilar-pilar ibadah yang mengokohkan spiritualitas individu, tapi sekaligus punya fungsi sosial. Dan puncaknya, aturan-aturan spesifik yang sangat detail untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Lari dari dunia, justru sebaliknya. Ini adalah ajakan untuk terjun ke dunia dan membangunnya dengan sebuah sistem kehidupan yang utuh, yang menyatukan ibadah personal dengan keadilan sosial.
Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah melihat bagaimana syariat dirancang untuk mengatur detail kehidupan sosial dan ekonomi dengan tujuan keadilan dan harmoni, bagaimana sebuah kerangka aturan yang ideal di masa kini dapat menyeimbangkan antara tuntunan spiritual yang abadi, hak-hak individu yang terus berkembang, dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keutuhan masyarakat yang majemuk?